Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Saya sapa kita semua, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita aman? Yang bersukacita boleh berikan senyum terbaikmu di samping kiri dan kanan. Iya, coba lihat senyumnya ya, manis, oke. Benar-benar bersukacita. Oke, ya, kelihatan ya, seperti kalau video di belakang, mukanya ketawa tapi hatinya gundah gulana. Saya tidak tahu sedang apa yang dipikirkan hari ini. Jadi pastikan dirimu dalam keadaan bersukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini dalam kegiatan ibadah pembukaan semester ganjil juga ada beberapa kegiatan pelantikan, ada pelantikan sema baru, ada pelantikan mahasiswa baru. Kita akan dibekali oleh firman Tuhan, ya. Melalui Pak Ketua ST memberikan tema kita untuk semester ini. Saya tidak tahu apakah hanya untuk hari ini atau sepanjang semester ini, tapi saya pikir mungkin sepanjang semester ganjil ini tema ini akan berlaku bagi kita. Tema renungan firman Tuhan adalah membangun karakter yang berintegritas. Membangun karakter yang berintegritas. Bersama-sama kita katakan, membangun karakter yang berintegritas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat sedikit ya latar belakang, bahwa kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, dan tidak hanya Raja Salomo saja, ada beberapa nama juga yang tercantum yang ikut serta dalam penulisan kitab Amsal ini. Namun Bapak Ibu, pada bagian yang kita baca tadi pada pasal 10 kitab ini merupakan Amsal-Amsal yang ditulis oleh Salomo sendiri. Kita bisa melihat di pasal 10 ayat 1, inilah kumpulan kata-kata atau inilah kata Amsal-Amsal dari Salomo. Jadi dijelaskan ya dalam pengantar PL atau PB dijelaskan bagaimana kita bisa melihat siapa penulis dari kitab itu. Secara khususnya di kitab-kitab syair atau kitab-kitab puisi. Jadi di judulnya itu biasanya dituliskan nama ini dari siapa, ini amsalnya siapa. Jadi pasal 10 ini saudara-saudara, ini merupakan syair atau amsal yang ditulis oleh Raja Salomo sendiri. Secara keseluruhan kitab Amsal ini kita bisa melihat bahwa kitab ini merupakan kitab syair atau kitab puisi yang memiliki gaya penulisan berupa sastra, syair atau puisi. Kenapa kita harus mengerti ini Bapak Ibu? Supaya dalam penafsiran itu kita harus sesuaikan ya dengan gaya penulisan, gitu ya. Jadi ketika dia gaya penulisannya berupa sastra, berupa puisi, berupa syair, kita sebagai hamba-hamba Tuhan secara khusus ini sebagai mahasiswa teologi, ya kita tafsirkan secara syair ya. Di bagian lain nanti ada, karena ini bersifat akademik, makanya khotbahnya sedikit akademik gitu ya. Jadi di bagian lain nanti ada gaya penulisan itu berupa perumpamaan, ada peristiwa. Maka sebagai seorang teolog saudara-saudara, kita harus melakukan penafsiran terhadap ya isi firman itu sesuai dengan gaya dari penulisan kitab tersebut. Jadi makanya saya sedikit singgung ya, kitab Salomo ini adalah kitab puisi. Berarti ya gaya penulisannya itu sastra, syair dan puisi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau dilihat dari bentuk struktur teks yang terkandung dalam Amsal 10 ayat 9 ini, maka Amsal ini memiliki sifat yang tergolong, ini namanya paralelisme terbalik. Ya, jadi struktur teks di dalam Amsal 10 ini saudara-saudara, ini adalah paralelisme terbalik, atau kata lainnya adalah sayantik. Ya. Paralelisme terbalik
sebuah syair atau sebuah puisi yang hendak disampaikan oleh penulis, ya, di mana penulis itu menyampaikan sebuah gagasan, menyampaikan sebuah pesan, tapi dengan cara membalik gagasan dalam sebuah baris. Jadi paralelisme itu dia membalikkan, ya, dari baris pertama dengan baris keduanya. Ya. Biasanya ini kalau kita membuat sajak, membuat syair, membuat lagu, gitu ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari latar belakang ini kita bisa melihat apa tujuan dan maksud Salomo menuliskan syair ini. Amsal 10 ayat 9, tahu saudara-saudara, tadi kita sudah baca bersama-sama, berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Saudara, saya membaca dalam bahasa, dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana. Tadi yang kita baca itu, saudara-saudara, itu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, atau terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru, gitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia sederhana, saudara-saudara, diterjemahkan begini, ya. Orang jujur, jalan hidupnya lurus dan aman, tetapi penipu berbelok-belok dan akhirnya ketahuan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kedua terjemahan ini sangat jelas bahwa ada sebuah gagasan yang ingin disampaikan oleh penyair, secara khusus adalah Salomo, ya, sebagai pesan kepada para pembaca, dan ini disampaikan dalam dua versi, saudara-saudara, ya. Ya, dia menyampaikannya dalam dua versi, ada versi yang positif dan ada versi yang negatif, ya. Gagasan yang disampaikan oleh penyair pada bagian ini adalah tentang sikap, tentang sifat, tentang karakter dari seseorang. Jadi sebenarnya si Salomo sedang menggambarkan, menyampaikan sebuah pesan, memberikan sebuah gagasan tentang sikap atau karakter dari seseorang, ya. Dan saudara-saudara, dari karakter tersebut maka ada dampak, gitu ya. Ada dampak atau hasil dari karakter tersebut. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, Salomo hendak memberikan gambaran tentang sifat dan karakter dari seseorang serta apa dampak dari sifat dan karakter tersebut. Ya. Ada dua sifat dan karakter dari seseorang yang perlu kita pelajari hari ini pada bagian firman Tuhan yang sudah kita baca. Ya. Yang pertama, saudara-saudara, karakter yang pertama atau sikap yang pertama adalah karakter orang yang bersih dan jujur. Katakan sama-sama, karakter orang bersih dan jujur. Di bagian baris pertama di dalam syair ini, saudara-saudara, dikatakan siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Itu baris pertama. Artinya saudara-saudara, di sini si Salomo menyampaikan satu pesan bahwa ada orang yang memiliki sikap, yang memiliki karakter, itu adalah orang yang bersih dan jujur. Amin. Ya. Sifat dan karakter orang yang disampaikan oleh Salomo pada bagian baris pertama ini, saudara-saudara, adalah sifat karakter yang positif, ya, adalah orang yang bersih dan orang yang jujur. Bagaimana kita bisa melihat orang yang bersih dan jujur, saudara-saudara? Pasti kita melihat di dalam aspek kehidupan sehari-hari, ya. Bukan bersih dalam arti di sini sudah mandi, ya. Tadi semua sudah mandi? Sudah mandi? Ada yang belum mandi? Ya, ketika kita kotor, kita mandi. Ketika tangan kita kotor, maka sebelum makan harus cuci tangan. Kenapa harus cuci tangan? Karena kotor. Apakah tangan kita sudah bersih?
Sudah ketika kita mencuci dengan air? Sudah atau belum? Ya, dijawab. Tidak mungkin bapak-bapak di depan jawab, yang di belakang. Ya, boleh juga baca dua. Ya. Bukan sedang mengajari ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah bersih yang demikian? Tidak hanya sekedar itu saudara-saudara, tapi ada aspek-aspek yang terlihat di dalam kehidupan, ya, melalui sikap, melalui karakter. Bagaimana sikap orang yang bersih dan jujur itu saudara-saudara? Ya. Yang pertama itu adalah dia itu punya integritas. Amin. Orang yang punya integritas adalah orang yang memiliki sikap yang antara kata-kata dan perbuatannya sama. Gitu ya. Antara kata-kata dengan perbuatan sama. Itu yang dikatakan orang yang punya integritas. Ya. Ketika dia mengatakan sesuatu hal, dia juga mampu melakukan apa yang dikatakan. Jadi tidak hanya sekedar menyuruh saudara-saudara, karena bagi kita menyuruh itu gampang, amin. Tapi melakukan itu yang sulit, ya. Secara khusus ini bagi Sema yang terpilih, secara khusus dulu ya. Ada karena kita kaitkan sedikit, nanti umumnya pada kita semua, ya. Sema terpilih, ya. Sema tidak hanya memberikan perintah, tapi juga melakukan apa yang diperintahkan itu. Bangun pagi jam setengah 4, setengah 5, jam 5. Mana yang benar ini? Setengah 4, setengah 5. Setengah 5 sampai jam 5 ngapain? Saat teduh pribadi. Jam 5 ngapain? Ibadah. Sampai jam 6 sampai jam 7 ngapain? Weekend. Jam 7 ngapain? Oke, ini bagi kita semua ya. Enggak tahu Bapak Ibu dosen bagaimana jadwalnya? Ya, masing-masing ya. Bapak Ibu dosen punya jadwal masing-masing. Saya memberikan bangun setengah 5. Dia sendiri gitu ya. Masih ya. Nuker punya bareng-bareng. Apalagi setengah 5 itu saudara-saudara itu, aduh, waktu terbaik untuk tidur. Karena itu masih suasana dingin, gitu ya. Dia berkoar-koar, tidak datang ibadah. Dia sendiri tidak datang ibadah. Itu tidak punya integritas. Orang yang punya integritas adalah antara apa yang dikatakan, apa yang dilakukan sama. Gitu ya. Jadi saudara-saudara, seharusnya apa yang kita perintahkan, apa yang kita katakan, harus kita bisa lakukan. Jangan sampai kita menyuruh orang, diri kita sendiri tidak bisa melakukan itu. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu yang pertama. Orang yang bersih dan jujur adalah yang kedua, dia punya kejujuran. Kejujuran itu saudara-saudara adalah tidak pernah berbohong. Ya, tidak pernah berbohong. Sekalipun dalam situasi sulit. Ada satu statement mengatakan bahwa berbohong demi kebaikan. Apakah kita terima atau tidak? Saya garuk kepala ini. Berbohong demi kebaikan. Ya. Berbohong demi menolong teman. Nah, kan menolong baik atau tidak? Baik. Tapi dia berbohong untuk menolong temannya. Tadi siapa yang membuka pagar pintu, yang mencuri atau membuang, menyimpan, gembok pagar asrama? Laki-laki. Semua? Enggak ada yang mengaku. Diam saja. Nah, apakah memang tidak dilihat? Itu contoh. Sudah terjadi? Belum. Ya, belum ya? Sudah. Oh, ya, nggak tahu. Tanya saya. Ya, tes mereka semua yang ada di sana. Jujur atau tidak, ya. Kalau belum bisa mengetahui
saudara-saudara, berarti ya kita belum masuk di poin pertama ini. Hidup kita, karakter kita masih belum bersih dan jujur. Karena orang yang bersih dan jujur, dia punya kejujuran saudara-saudara, sekalipun dalam situasi yang sulit. Amin. Karena kadang-kadang dalam situasi yang sulit kita bisa ya mengakali sedikit lah ya. Tapi saudara-saudara, dikatakan orang yang bersih dan jujur itu sekalipun dalam situasi yang sulit, dia berkata benar di atas benar, salah di atas salah. Amin. Yang ketiga saudara-saudara, orang yang bersih dan jujur itu adalah orang yang transparansi. Artinya saudara-saudara, orang yang tidak menyembunyikan segala sesuatu. Menyembunyikan segala sesuatu artinya saudara-saudara, orang yang transparan dalam segala hal. Orang yang transparan dalam segala hal. Tapi saudara-saudara, jangan karena nanti firman Tuhan ini transparan, terbuka semua, maka kita juga semua belajar untuk terbuka. Mulai kita terbuka dari pakaian kita, gitu ya. Dengan you can see, kamu dapat melihatku, you can see ketia, gitu ya. Dia pakai celana pendek, you can see paha, gitu ya. Makanya baju-baju pakaian-pakaian yang ada gantung-gantung itu dikatakan di bahasa dia itu you can see, gitu ya. Saya tidak tahu dulu itu you can see apa, kok begitu namanya. Oh, dalam arti bahasa Inggris, kamu can dapat lihat, kamu dapat melihat ya. Jadi orang yang memakai baju gantung-gantung, orang yang memakai hanya setengah tiang, orang yang memakai di perut, oh you can see my pusat. Ya, saudara, you can see ya. Perempuan bolak-balik masuk asrama, masuk kantor, dia pakai celana pendek, dikira dia olahraga, dia datang ke buaket, you can see paha. Bukan transparan begitu saudara-saudara, bukan transparansi yang begitu, gitu ya. Atau mungkin sekarang kalau transparan harus terlihat yang di dalam-dalam pakai baju bolong-bolong, gitu ya. Enggak, bukan begitu ya. Transparansi di sini saudara-saudara, dalam segala sesuatu dia tidak menyembunyikan sesuatu yang benar. Amin. Ya. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Bapak asrama. Saya tidak tahu apa artinya. Mari kita terjemahkan bersama-sama. Yang berikut saudara-saudara, akuntabilitas, yaitu orang yang bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dan tidak pernah mencoba untuk mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Orang yang jujur dan orang yang bersih saudara-saudara, orang yang bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Dia tidak sering mengalihkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Saat piket contohnya, maka ketika jadwalnya piket, ya dia harus bertanggung jawab melakukan itu. Amin. Benar-benar sampai piket, dia siapa di kamar mandi kok tidak bersih? Itu Pak, itu yang tadi mereka sering mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Tapi kalau dia, mari kita berfoya-foya, mari kita jalan-jalan, ya. Kau pesan apa nanti? Ya, kau pesan apa? Soto ayu, ya. Oh, berlomba-lomba. Kalau boleh saya paling depan, paling duluan untuk memesan karena cepat datang. Gitu ya. Saudara-saudara, tidak demikian. Orang yang bersih dan jujur adalah orang yang punya akuntabilitas yang tinggi, orang yang bertanggung jawab terhadap apa tindakan dan keputusan yang diambil. Tidak pernah mengalihkan tanggung jawab itu kepada orang
Amin saudara. Saya berdoa semua semester ini tidak akan terjadi yang demikian. Amin. Kalau nanti Bapak Ibu asrama tanya, siapa yang pikir cuci kamar mandi? Maka ya tanggung jawab, kalau memang itu tanggung jawab saya Pak. Ya, bersihkan kamar mandi lagi kotor, ya dibersihkan. Amin. Ya, jangan bilang, bukan saya Pak, kemarin saya sudah, sekarang giliran dia. Ya, saudara-saudara, yang berikut adalah orang yang bersih dan jujur itu adalah orang yang konsisten, saudara-saudara. Orang yang konsisten itu adalah orang yang dalam perilaku dan keputusannya tidak ada perubahan yang gratis, perubahan tiba-tiba. Hari ini sukacita, lagi-lagi nanti, ngapain? Udah ngambek, ya. Besok lagi berubah-berubah, saudara-saudara. Ya. Kita tidak bisa. Kadang-kadang senyum, kadang-kadang muka berpaya, ya. Kadang-kadang ketawa, kadang-kadang ngambek, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit ambil barang orang. Nah, saudara-saudara, konsisten itu adalah orang yang tidak berubah-berubah, ya. Bukan tidak perlu perubahan, ya. Berubah-berubah ini tidak menentu hidupnya, ya. Nalawa bakal Bali bahasa Brazil. Anak semuanya, jangan pikir saya tidak tahu bahasa Brazil, ya. Bulu kayak hidup, ya. Ifana ya ali bagabera kayak mana ya, wah. Ada angin dari kanan ya, wah, gitu ya. Tidak menentu arah hidupnya, saudara-saudara. Ya. Yang berikut adalah keterbukaan. Keterbukaan di sini tadi berbeda dengan transparansi, saudara-saudara. Keterbukaan ini adalah orang yang mampu menerima kritik dan saran dan tidak takut untuk mengakui kesalahan. Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus ini, ya, kadang-kadang kita suka memberikan pendapat, suka menilai orang lain, tapi kalau kita diberikan penilaian, sakitnya luar biasa. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Saudara-saudara, orang yang bersih dan jujur adalah orang-orang yang siap menerima kritik, orang-orang yang siap menerima saran dan tidak takut untuk mengakui kesalahan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir adalah orang yang punya etika yang kuat. Orang yang bersih dan jujur, saudara-saudara, memiliki etika yang kuat dan tidak pernah kompromi dengan nilai-nilai yang tidak baik. Ya. Dia tidak pernah kompromi. Sekalipun itu, saudara-saudara, menyenangkan, sekalipun itu menguntungkan untuk kita, saudara-saudara. Tapi kalau itu adalah sebuah value, sebuah nilai yang salah, maka orang yang bersih dan jujur itu adalah orang yang tidak pernah kompromi dengan nilai-nilai yang salah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ini karakter yang pertama yang disampaikan oleh Salomo. Sedikit lagi, ya. Saudara-saudara, dia katakan karakter orang yang bersih dan jujur. Kita bisa melihat tadi di berbagai aspek kehidupan. Punya integritas, punya kejujuran, transparansi, akuntabilitas, konsisten dalam hidupnya, saudara-saudara. Punya keterbukaan dan memiliki etika yang kuat, saudara-saudara. Apa dampak dari karakter orang yang bersih dan jujur hidupnya? Dia katakan di kalimat selanjutnya, saudara-saudara, dikatakan di sana bahwa aman jalannya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana dikatakan tadi, saudara-saudara, jalan hidupnya lurus dan aman. Punya karakter yang bersih dan jujur, dampaknya adalah dia memiliki, ya, jalan hidup yang lurus dan aman, saudara-saudara. Dengan kata lain, orang yang bersih dan jujur, saudara-saudara, dapat membangun kepercayaan dan reputasi yang baik di mata orang lain. Mereka juga dapat hidup dengan lebih tenang dan damai, saudara-saudara. Ya. Kenapa? Karena tidak ada beban yang berat dari kebohongan ataupun ketidakjujuran. Makanya selalu mengatakan, ya, dikatakan di sana, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Itu gagasan yang pertama
saudara-saudara. Yang kedua dilanjutkan di baris kedua. Tadi yang positif saudara-saudara. Di baris kedua dikatakan di sana bahwa tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Terjemahan bahasa Indonesia sederhana dikatakan di sana saudara-saudara, ya, orang tetapi penipu berbelok-belok dan akhirnya ketahuan. Saudara, gagasan yang kedua disampaikan oleh Salomo tentang sifat dan karakter dari seseorang adalah orang yang suka berliku-liku atau kata lainnya suka berbohong. Di sini tidak ada yang berbohong, amin. Karena yang suka berbohong itu adalah kancil. Ini dicerita dongeng bahasa Indonesia. Cerita bahasa Indonesia. Si kancil yang pintar berbohong, ya. Selamat menyaksikan. Oh, tidak ada, udah mati lampu. Memang tidak disiapkan untuk itu. Saudara-saudara yang terkasih, kita bukan si kancil yang suka berbohong, amin. Yes. Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, ini merupakan kebalikan dari karakter yang pertama tadi, ya. Karakter yang kedua disampaikan adalah orang yang berliku-liku dan suka berbohong. Katakan suka berbohong. Ya. Coba lihat kiri kananmu. Apakah wajahnya menunjukkan wajah yang suka berbohong? Oke, coba lihat. Tatap matanya dalam-dalam. Perhatikan apakah dia suka berbohong atau tidak. Kalau dia suka berbohong, tidak usah katakan, cukup colok aja sampingnya. Saudara yang terkasih, pasti udah kebalikan daripada karakter tadi yang negatif. Aspek-aspeknya kita bisa melihat orang yang suka berbohong, orang yang berliku, banyak bicaranya saudara-saudara. Firman Tuhan katakan itu, banyak bicara itu omong kosong. Tong kosong, nyaring bunyinya. Kalau ada isinya, maka tidak nyaring bunyinya. Airnya dijadikan untuk mandi, ya. Saudara yang terkasih dalam nama, kebalikan tadi saudara-saudara. Pertama, Salomo mengatakan bahwa ada orang yang punya karakter yang bersih dan jujur. Dampak atau hasil dari karakter itu, ya, hidupnya aman, jalannya lurus, ya, dan lain sebagainya. Hal yang kedua yang disampaikan bahwa ternyata di samping orang yang bersih dan jujur, terdapat juga orang yang suka berliku-liku dan berbohong. Dan apa dampaknya saudara-saudara? Saya tidak lagi aspeknya tidak jujur, manipulatif. Apa manipulatif? Manipulatif itu adalah orang yang, ya, sering menggunakan manipulasi untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan. Ternyata sebenarnya ada itu, kalau dia sedang baik-baik sama kita, iya, selamat pagi Bapak. Bapak udah datang, ya. Bapak sehat, ya. Kabar Bapak baik, ya. Sudah, ya, baik. Pak minta tolong tanda tangan. Biasanya itu udah terlambat minta tanda tangan, ya. Datang ke ruangnya, minta, cantik sekali hari ini Bu, ya. Ibu Erina kan sudah jarang saya mendengarkan orang mengatakan saya cantik. Ya. Terus setelah Ibu Erina dalam keadaan bersuk aja Bu, bisa kayak Ibu tanda tangan. Dia lupa dengan kecantikan itu ada tanda tangan di sana. Ya. Dia sering saudara-saudara memanipulasi segala sesuatu, tapi ternyata sebenarnya itu ada tujuannya. Ya. Tujuan itu bukan tujuan bersama, tapi tujuan pribadi. Ya. Ada udang di balik, ada udang di balik bakwan. Ya. Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang berliku-liku, orang yang penipu itu adalah orang yang tidak konsisten tadi.
saudara-saudara, ya, bulu gai hili nalawa bahasa Brazil, ya, ya. Bulu bola hili, bulu bola brasoba. Ya, saudara-saudara tidak menentu, ya. Pokoknya ada bulu bola brasoba ini. Nah, follow ya, follow itu mana yang nah, itu saudari pada ini, itu so keuntungan pada ulang tahun. Ketika ada makanan di sana, aku bersamamu, ya. Tapi ketika ada pekerjaan di sana, oh sorry, ya. Ketika ada sesuatu yang saya dapatkan baik di sana, oke, mari bersama-sama. Tapi ketika ada tantangan, ada rintangan, ada proses di sana, saudara-saudara, I'm sorry, I'm busy today. Yeah. Saya sedang sibuk hari ini. Ya, bisakah Anda memilih yang lain? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang berliku-liku adalah orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang menggunakan tipu daya. Saudara-saudara, apalagi ini khusus angkatan-angkatan yang akhir, banyak sekali tipu muslihatnya. Wah, nah, jangan ya nak, jangan ya. Orang yang menggunakan tipu daya, orang yang menyusun strateginya yang licik untuk mencapai tujuannya, ya. Ternyata kalau saat ujian banyak juga, ya, mahasiswa teologi lebih pintar dari dosennya, ya, lebih licik daripada dosennya, ya. Di sini ada atau tidak? Ya, periksa saja, ya. Saudara-saudara tidak memiliki integritas, dia mengabaikan etika. Ini semua kebalikan dari orang yang bersih dan jujur hidupnya, saudara-saudara. Orang yang berliku-liku dan penipu. Apa dampaknya, saudara-saudara? Kita lihat tadi di bacaan kita, dampak dari orang yang berliku-liku, orang yang suka berbohong itu adalah dikatakan pada akhirnya akan ketahuan. Sepandai-pandainya tupai melompat, tupai pasti akan jatuh juga, ya. Sepintar-pintarnya monyet naik pohon, pada akhirnya dia juga pasti akan jatuh, saudara-saudara, ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sepintar-pintarnya kamu bersembunyi kepada bapak ibu asrama, sewaktu-waktu pasti akan ketahuan. Sepintar-pintarnya kamu sembunyi melangkah untuk keluar asrama, ya, pada malam hari, ya, udah pakai UKC, keluar lagi pada malam hari, ya. Apa yang ingin kamu tunjukkan pada malam hari, ya, saudara-saudara, pasti akan ketahuan, ya. Sepintar-pintarnya orang, ya, menyimpan barang yang busuk, pasti tercium baunya, saudara-saudara. Dampaknya di sini ini, saudara-saudara, ya. Dampak dari karakter ini katakan bahwa tidak akan bertahan dalam hidup, tidak ada sama sekali kedamaian dalam hatinya, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia gali lubang untuk tutup lubang. Dia menipu hari ini untuk memanipulasi penipuan itu, dia menipu lagi, gitu ya. Maka orang itu tenang hidupnya? Tidak, karena dia akan mencari cara lagi. Apa yang harus saya lakukan untuk menyembunyikan kesalahan ini? Apa yang saya lakukan? Makanya hidupnya tidak akan bertahan, saudara-saudara. Hidupnya tidak akan tenang. Hidupnya ini dalam sebuah kepalsuan. Orang yang berliku-liku, orang yang suka berbohong, hidupnya di dalam kepalsuan, saudara-saudara. Ada satu lagu katakan, dunia ini panggung sandiwara, ya, mereka
yang mudah bercinta. Ya, lalu dikatakan, mengapa kita bersandiwara? Tahu lagunya? Mengapa kita bersandiwara? Lebih keras lagi. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Siapa di sini yang suka bersandiwara? Ya, dikiranya dia aktor, gitu ya. Saudara-saudara, itu orang yang suka, orang yang punya hidup berliku-liku, saudara-saudara. Tapi pada akhirnya akan ketahuan juga. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa akhir yang kita peroleh melalui firman Tuhan hari ini? Amsal 10 ayat 9 mengajarkan bahwa integritas adalah kunci keamanan dan kebahagiaan dalam hidup. Amin. Orang yang hidup dengan bersih dan penuh dengan kejujuran adalah orang yang akan menuai hasil yang baik, saudara-saudara. Sebaliknya, orang yang hidup di dalam kepalsuan, orang yang berliku-liku hidupnya, saudara-saudara, pada akhirnya akan menghadapi, akan menerima konsekuensi dari tindakannya. Jadi jangan bangga kalau kamu sering berbohong hari ini, karena nanti pasti engkau akan menuai. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Ketika engkau menanam kebohongan, maka engkau menuai kebohongan. Ketika engkau menanam ketidakbaikan, engkau akan menerima ketidakbaikan. Sebaliknya, ketika engkau menanam benih kejujuran, saudara-saudara, maka engkau akan menuai